Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya. Alhamdulillah hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, kita semua dapat berjumpa kembali dalam suasana penuh rasa syukur dan keberkahan dalam acara live streaming Soul Speaking Breakthrough Patra Jasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya, tamu undangan yang telah hadir. Terima kasih dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang terhormat Bapak Putut Aribowo selaku Direksi Utama PT Patra Jasa, kemudian juga Ibu Evalina Sitepu, Ibu Lita Arieska, dan Bapak Iswina Dwi Yunanto. Dan Bapak Ibu SPV, VP Manajemen PT Patra Jasa, jajaran direksi anak perusahaan, Bapak Ibu GM dan Manajemen Unit, dan seluruh perwira Patra Jasa di seluruh unit bisnis. Dan yang terhormat, narasumber kita Bapak Rani Badri Kalianda. Selamat sore Bapak, serta yang saat ini sedang menyaksikan secara dua arah maupun satu arah melalui live streaming YouTube Patra Jasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk memulai rangkaian acara pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Yekti Mumpuni, dari Divisi Human Capital dan General Affairs, yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Dan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama yaitu sambutan dari Direktur Utama PT Patra Jasa, Bapak Putut Aribowo. Kemudian adalah acara penting kita kali ini, sharing session bersama Bapak Rani Badri Kalianda. Dan tidak lupa juga, nanti harus diikuti oleh seluruh perwira Patra Jasa melalui sesi tanya jawab. Baik, untuk acara selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, mengenai susunan acara, langsung saja kita mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Patra Jasa, Bapak Putut Aribowo. Kepada yang terhormat Bapak Putut Aribowo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman kita, sahabat saya, Bapak Bang Rani Badri Kalianda, dan timnya, Bu Inta dan Bu Siska. Selamat datang, Bu. Kemudian seluruh direksi Patra Jasa yang hadir di live streaming hari ini, dan juga seluruh SVP, PP, GM, dan juga para pemerhati sekalian yang mengikuti melalui live streaming pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridhonya karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul. Tema kita pada hari ini adalah soul speaking. Jadi intinya adalah bahwa kita bicara sebelumnya nih Bang Rani, kita bicara kepada teman-teman di Patra Jasa terkait dengan bisnis kita. Bisnis kita itu ternyata bisnis persepsi, Pak. Keren. Bisnis persepsi, karena kita namanya juga Patra Jasa. Jasa. Bisnisnya adalah mimpi, sehingga membentuk persepsi. Sehingga apa yang di modal kita adalah bagaimana kita memberikan persepsi kepada orang. Salah satu yang modal kita, yang kita anggap kita modal, bagaimana kita menyampaikan delivery. Delivery berarti speaking. Tapi yang berbicara hanya mulut. Hanya mulut. Padahal soul speaking itu seluruh jiwanya, seluruh raganya itu menunjukkan pakai bahasa tubuh dan bahasa visual maupun bahasa verbal itu sesuai. Nah inilah yang saya menawarkan kepada teman-teman, kita harus belajar bicara. Di Pertamina dan juga Patra Jasa ini rata-rata mempunyai kemampuan speaking yang luar biasa, Pak. Wow.
Saya sangat amazed dengan cara bicara, gaya bicara dari teman-teman Patra Jasa. Tapi yang belum terisi adalah soul-nya. Soul-nya. Apalagi dengan ilmu barunya nanti yang akan disampaikan oleh Bang Rani. Ada ilmu baru mengenai kelayakan. Kelayakan ini. Saya sendiri juga belum dengar. Nah, saya perkenalkan Bang Rani ini teman saya, dan juga beliau ini multi talent sebenarnya. Jadi beliau ini pembicara dan juga motivator dan juga brand creator ya Pak ya, bisa. Brand creator, terus juga punya beberapa talent ya. Talent yang dididik langsung oleh Bang Rani sehingga kita bisa bekerja sama dengan talent-talentnya Bang Rani, dan ternyata saat ini juga sudah terbukti banyak yang sudah memiliki perusahaan sendiri ya Pak. Alhamdulillah. Dan termasuk yang di-create dulu brand itu tidak hanya perusahaan kita, tapi juga pribadi saya juga di-create brandingnya Pak. Brandingnya sama beliau ini. Dan saat itu memang saya sangat amazed karena barangkali saat itu dan sampai sekarang juga Pak Bang Rani ini juga salah satu penasihat saya. Alhamdulillah. Ketika susah. Ketika susah. Ketika seneng lupa kadang-kadang. Mohon maaf. Enggak apa-apa, asik. Itu penting ya. Untuk itu hari ini Bang Rani memang tidak membawa satu materi presentasi, tetapi Bang Rani ingin bercerita saja. Dan memang Bang Rani ini kebiasaan kemampuan ceritanya bisa menyihir Bapak Ibu sekalian. Kemampuan ceritanya. Tapi harapannya sih memang ada interaksi dari Bapak Ibu sekalian kepada Bang Rani, apa aja boleh bisa ditanyakan, dan mungkin nanti Bang Rani akan bisa memberi satu insight ya Pak ya, insight. Dan juga ini Bang Rani, nantinya ini sebagai awal. Nanti selanjutnya nanti akan kita buat sesi-sesi yang lebih kecil, untuk terkait dengan specialty dari proyek masing-masing. Misalnya di sini kita ada specialty di hospitality. Itu khusus Bang. Hospitality ya. Hotel itu khusus Bang. Kedua, mengenai properti yang recurring, artinya yang kantor, perkantoran, terus perumahan, sewa. Terus ada juga yang sales kayak kita dulu. Yang ada juga yang sales zaman HKR ya. Iya, ada juga yang facility management Bang. Ya, facility management yang untuk ada juga kita PAR. PAR itu Prima Armada Raya itu menyediakan kendaraan untuk Pertamina. Kendaraannya aja 3.300, belum sopirnya. Lebih luas Pak ya. Belum sopirnya. Kemudian kita juga ada MTT, Mitra Tour and Travel, itu tiketing, IO, dan sebagainya. Nah ini barangkali nanti ada sesi-sesi khusus. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Bang Rani, dan kita julukan untuk karyawan dan pekerja di Patra Jasa perwira. Dan ini saya harapkan ini sebagai awalan untuk kita bisa menciptakan terobosan baru. Baik, kira-kira gitu awalan dari saya. Nah, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang penting tidak ingin lagi terlihat penting, belagak penting, apalagi mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya. Orang yang penting adalah orang yang senantiasa menjadikan kepentingan orang lain lebih penting dibandingkan kepentingan dirinya. Dan ciri-ciri orang penting, dia selalu tersenyum dan lebih dulu menyapa orang yang jumpanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, kita lanjut. Sebelumnya saya mengucapkan rasa syukur, rasa bangga, rasa terhormat karena bisa diundang menurut saya oleh seorang sosok yang sangat visioner. Saya mengatakan Pak Putut ini sosok yang sangat visioner. Segala sesuatu yang disentuh itu pasti jadi menyengat gitu.
Seperti laba-laba itu bunyinya kedengar, tapi begitu kita coba mengganggu, kita disengat oleh dia. Nah, dan faktanya itu ketika dia bangun HKR, Utama Karya itu dari tidak ada. Tidak ada itu bukan berarti nggak ada sama sekali, baik uangnya, baik bentuknya, tetapi menjadi fakta, dan itu bisa dilihat sekalian. Sehingga ketika di Patra Jasa berhadapan dengan para perwira, saya yakin banget ini bukan sekedar ungkapan kosakata saja, tapi para perwira akan merasakan nanti nikmatnya perjalanan waktu. Nanti kita buktikan kata-kata saya untuk waktu itu. Ini bukan ujian, tapi sebuah fakta. Oke, para perwira sekalian, manusia berpikir, merasa, berperilaku itu berdasarkan emosi-emosi yang tersimpan di dalam subconscious mind. Emosi itu dari bahasa Inggris emotion, energy in motion, energi yang bergerak. Energi yang bergerak dan energi yang menggerakkan individu dalam berpikir, dalam merasa, dan dalam berperilaku. Hanya sayangnya, sejak kecil, 70% manusia di Indonesia, ini hipotesa yang masih diteliti oleh tim psikologi dari Social Speaking, sehingga nanti menjadi teori, 70% anak-anak Indonesia itu pada masa perkembangan dididik dengan pola komunikasi. Satu, memaksa. Kedua, menakut-nakuti. Dan ketiga, membanding-bandingkan. Sehingga pada dewasa, karakternya itu tidak sabar. Tidak suka berproses. Makanya korupsi meningkat, karena pengen buru-buru kaya. Narkotik meningkat, karena mau buru-buru play. Pemerkosaan meningkat. Makanya macet di mana-mana. Semua serba konflik. Ada wacana ribut. Yang kedua, menakut-nakuti. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, prinsipnya karena takut. Kamu sholat dong, kalau nggak salah dihukum Tuhan. Loh, akhirnya dia sholat karena takut sama Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah ngutuk. Kemudian kamu tuh kalau nggak belajar nanti awas ya. Semuanya serba ketakutan. Yang ketiga, dibanding-bandingkan. Kamu lihat dong tuh dia tuh. Masa kamu anak-anak tukang bakso kalah? Lihat tuh. Kita disuruh selalu melihat keluar. Akibatnya apa? Potensi sejati yang Tuhan berikan itu tidak termanifestasi dalam hidup kita. Nah, akibatnya kita lebih peka merasakan ketidakmungkinan, kita lebih peka merasakan hal yang menakutkan, mencemaskan, dan otomatis di dalam berkomunikasi yang keluar adalah apa yang tersimpan di dalam memori bawah sadarnya. Sekali lagi, manusia itu hanya mengeluarkan yang ia miliki. Kalau di dalam memorinya yang ada kecemasan, ketakutan, ketidaksabaran, maka otomatis itu yang keluar dari dirinya. Dan setiap kita mengeluarkan sesuatu, secara otomatis apa yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita. Artinya, tidak akan pernah ada yang masuk kalau tidak ada yang keluar. Kecuali hubungan suami istri, masuk dulu baru keluar. Ada juga sih yang belum masuk sudah keluar, maksudnya keluar kamar ya. Jangan kemana-mana pikiran kita. Nah, pada suatu hari, setiap kali melihat Nabi Isa, kalau dalam agama Islam Isa, kalau dalam agama Kristen namanya Kristus, setiap kali Isa Al-Masih melewati sekelompok Bani Israel yang mengejeknya, yang menghinanya, yang memukulnya, Simon Al-Syafi'i terpukau melihat cara Kristus berperilaku. Maka bertanyalah si Simon Al-Syafi'i, Yesus, apakah engkau selalu memperlakukan orang yang menyakitimu, yang menghinamu, yang memukulmu dengan cintamu? Yesus menjawab, Simon, manusia hanya mengeluarkan apa yang dia miliki. Aku hanya punya cinta, Simon. Maka apapun yang orang perlakukan kepadaku, hanya cinta yang keluar dari diriku. Dan karena aku mengeluarkan cinta, maka cinta lagi yang kembali kepada diriku. Oleh karena itu, Simon, jika engkau punya cinta di hatimu, ketika engkau ditampar pipi kirimu, pasti engkau akan berikan pipi kananmu. Tapi jika engkau punya amarah, maka amarah yang kau berikan, dan amarah itu yang kembali kepada dirimu. Karena sekali lagi, tidak akan pernah ada yang masuk kalau tidak ada yang keluar. Apapun yang kita keluarkan secara otomatis kembali kepada kita. Kata-kata Kristus ini diperkuat oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, diam itu emas. Bukan tidak boleh berbicara, bukan tidak boleh berpikir, bukan tidak boleh merasa. Emas itu artinya mulia. Artinya jangan keluarkan, jangan pikirkan sesuatu jika tidak mulia. Karena yang kembali kepadamu adalah yang sama. Tapi kan orang Jawa pintar banget. Agar masuknya emas, maka anak laki-laki Jawa dipanggil emas semua. Mas Butun, orang Jawa kan memang, makanya saya nyari isi itu orang Jawa. Orang isi orang Jawa itu keren banget. Mukanya lembut, dalamnya gunung Merapi itu kalau perempuan Jawa. Kalau udah ngambek, udah kacau banget. Nah, marahnya aja nggak ketahuan. Diem aja ketahuan, udah rusak deh. Nah, para bijak mengatakan, ketika kita berpikir,
kita sedang berdoa. Dan ketika kita sedang berdoa, dalam fikih dikatakan, maka kita langsung didoakan lagi oleh malaikat sebanyak 70 kali. Ketika saya berpikir, Mas Joko ganteng ya, saya sedang berdoa tuh kepada Mas Joko, maka dalam waktu yang bersamaan, malaikat mendoakan saya, 70 malaikat mengatakan, Rani, lu ganteng 70 kali. Enak banget kan tuh? Nah, ketika saya berpikir, Mas Joko ini nggak asik. Dalam waktu yang bersamaan, 70 malaikat mendoakan, Rani, lu nggak asik. Jadi kalau hidup kita penuh konflik, target nggak tercapai, kita kerap berpikir yang tidak kita kendaki. Sekali lagi, manusia berpikir, merasa, berperilaku berdasarkan rasa yang tersimpan di dalam subconscious-nya. Nah, kalau rasanya tidak mungkin, maka yang keluar tidak mungkin. Yang didapat pun tidak mungkin. Rasa itu kayak magnet. Magnet tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Saya bukan seorang sarjana komunikasi. Saya hanya jurnalis. Saya seorang sutradara karena saya keluar IKJ. Saya tidak punya buku. Ketika saya tetapkan diri saya adalah A, maka tidak satu pun orang bertanya kepada saya, Rani, lu sekolah di mana? Dan yang ikut kelas soal speaking, ini bukan menyombongkan diri, mau pamer doang. Pamer positif ya, masa pameran mobil, negatif mobil, masa pameran lukisan, negatif lukisan. Maka ketika kita menetapkan A, dan kita visualin A, maka tanpa kita beriklan, yang datang adalah A. Sejak berdiri sampai hari ini, sudah lebih dari 40.000 alumni soal speaking. Mulai dari menteri, gubernur, jenderal, DPR, artis-artis terkenal datang tanpa iklan. Iklan itu bagus, tetapi kekuatannya 30%. Tetapi iklan dengan energi yang diberikan Tuhan itu 70%. Digabungkan 100%. Kita bisa menarik apapun yang kita mau. Tanpa kita beriklan. Karena Maeros sendiri tidak pasang iklan. Pak Joko aja tahu di mana Maeros. Pak Joko ya? Tuh. Nah artinya Patra Jasa ini sudah dikenal benar. Kalau dia menggunakan energi yang ada dalam dirinya, jangan ditanya. Wah, sebentar bergerak nih. Jadi sekali lagi, ketika kita suka pada sesuatu, apa yang kita suka itu adalah potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita suka mobil Mercy, kita tidak dapat mobil Mercy, berarti artinya apa? Ada yang tidak benar di dalam cara kita berpikir merasa. Ketika kita benci pada seseorang, apa yang kita benci pada diri orang itu adalah potensi yang ada dalam karakter kita. Jadi kalau saya benci seorang, itu adalah karakter saya sendiri. Maka saya harus berterima kasih kepada orang itu. Karena dia memberitahu karakter yang sama. Tapi kebiasaan yang terjadi, lu nggak benar. Akhirnya apa? Nggak benar balik ke kita. Keburukan itu diciptakan Tuhan agar kita mengenal kebaikan. Tetapi ketika kita membenci keburukan, maka kita menjadi keburukan itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka tugas kita bukan memikirkannya, merasakannya. Karena Tuhan tidak pernah mendengar lisan kita. Tuhan hanya mendengar yang kita rasakan. Itu ada di Al-Baqarah loh. Nah, tapi kita merasakan nggak mungkin. Tuhan nggak usah kita beritahu. Dia tahu kok sebelum kita beritahu. Kita kapan kita minta nyawa sama Tuhan? Bangun tidur dikasih nyawa. Belum minta tuh. Kapan kita minta matahari? Tapi tanpa sadar kita mengemis pada diri pada Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih. Kenapa minta lagi? Tetapi kita kurang merasa Tuhan sudah memberi kepada kita. Ini yang perlu kita pelajari nantinya. Nah, jadi para perwira sekalian, kalau kita mau sesuatu, caranya sederhana. Pertama, latihan kita setiap kali kita mau tidur, gunakan kata if. If itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia jika. Ketika kita mau tidur sambil pejam mata, sambil tersenyum, mengucapkan kata jika di dalam hati, secara otomatis otak kanan kita itu akan muncul. Otak kanan kita hidup. Visual kita hidup. Ketika visual kita hidup, pasti langsung masuk ke dalam perasaan kita. Nah, ketika perasaan itu terakumulasi menjadi besar, maka yang tertarik adalah apa yang kita visualisasi dalam jika. Boleh pejam mata sejenak, boleh? Kita latihan jika, nanti kita bisa buktikan hasilnya, jangan kaget. Boleh pejam mata semuanya? Ikuti kata-kata saya dalam hati. Jika rumah atau jika saya berada di Perancis, apa yang muncul di benak Anda? Pasti Menara Eiffel, bukan? Atau perempuan cantik, bukan? Nah, jika uang saya 5 miliar,
Nah, maka muncul uang 5 miliar. Apa yang Anda lakukan? Nah, pada suatu hari, seorang pemain bulu tangkis dikirim ke Soul Speaking. Namanya Gracia Poli. Kakaknya meminta anak ini menjadi juara Olimpiade. Maka aku mengatakan, ketika skill sudah prima, jam terbang sudah tinggi, fisik pun bagus, maka yang dibutuhkan adalah mental. Titik lemah Indonesia adalah dalam sisi mental. Kita tidak memiliki mental juara. Kita tidak memiliki mental pemenang. Akibatnya, dia tidak pernah mencapai titik tertinggi yang dia bayangkan. Kemudian kita latihlah Gracia Poli, kita latih kelayakannya. Kelayakan itu ada 5. Yang pertama adalah kelayakan fisikal, yang kedua adalah kelayakan material, yang ketiga mental, yang ketiga sosial dan spiritual. Secara fisikal dia sudah punya kelayakan. Secara material dia punya kelayakan. Tetapi kalau mentalnya lemah, maka sosial lemah, spirit pun lemah. Begitu saya ngobrol, saya lihat ini anak sudah punya kelayakan yang bagus dari 5 kelayakan. Saya tanya lagi, pasanganmu siapa? Apriani. Nah, ketemuin dengan saya. Begitu ketemu, anak ini mesti ditingkatkan kelayakannya. Maka kita latihlah kelayakannya, maka dia sudah juara sebelum kejuaraan. Pertandingan itu tinggal permainan doang. Dan akhirnya dia mencapai apa yang dia impikan. Kelayakan itu kayak RAM dalam sebuah komputer. Komputer kita diisi software yang macam-macam. Tapi kalau RAM-nya kecil, kira-kira hang. Kita diisi ilmu, training yang macam-macam, dikasih target macam-macam. Nah, kelayakannya nggak diangkat, nggak sampai terjadi apapun yang kita mau tuh. Nah, makanya kita mesti melatih kelayakan kita dulu. Ada seorang calon gubernur datang ke tempat kita. Saya lihat kelayakannya ada. Akhirnya apa? Kalau kita punya kelayakan, modal kampanyenya jadi kecil. Kalau kita punya kelayakan, modal investasi buat dia kecil. Kan sekarang susah bener nih. Nah, inilah kita lakukan. Bagaimana meningkatkan kelayakan. Jadi yang perlu kita lakukan, perbanyaklah merasakan yang kita mau. Tetapi sejak kecil, kita sudah dilatih lebih peka merasakan yang tidak mungkin. Contohnya aja, Mbak, siapa namanya Mbak? Mbak Feby. Mbak Feby, kalau saya puji misalnya Mbak Feby, kamu cantik deh. Pasti dia bilang, Bang Rani bisa aja. Nggak yakin dia. Sorry Bang, gue nggak punya uang receh. Tapi kalau bilang, Feby lu jelek banget. Biarin, percaya dibilangin jelek. Kita kalau dipuji itu nggak yakin, tapi kalau dijelekin percaya banget. Dan kita itu kalau melihat sesuatu pasti mesti megang. Lihat dong, pegang. Lihat dong, pegang. Nggak yakin dengan matanya. Nah, akibatnya apa? Kalau pacaran mesti megang-megang. Kenapa sih pacaran mesti megang-megang? Kan bisa pakai mata doang, nggak asik ya kalau nggak megang. Nah, artinya sekarang perkuat rasa yang kita mau. Ada teknik-teknik latihannya. Teknik latihan sangat simpel. Bisa kita lakukan di mana saja. Artinya, ketika kita dikasih target oleh pimpinan kita, targetmu adalah 12 miliar dalam sebulan. Karena di dalam emosi kita, memori kita, yang kuat ketidakmungkinan, enak aja nih bos ngasih gue target sekian, dari mana jalannya. Maka itu yang terjadi. Kita lupa, ketika kita dikasih target oleh seseorang, apa yang ditargetkan itu adalah tarikan dari potensi yang ada dalam diri kita. Kalau tidak ada potensi itu, tidak akan datang target itu. Nah, Pak Putut adalah orang yang memiliki kelayakan itu. Saya terakhir ketemu Pak Putut itu di mana Pak? Citos. Bukan Citos. Di bandara. Di bandara saya mau ke Bali. Tanggal 17 Juli. Juli ya? 17 Juli ya? Juni. 17 Juni. Yang keluar PPKM tuh? PPKM kan? Tahun lalu tapi, tahun 2020. Nah, itu 17 Juli. Nah, 2020 ketua Putut. Pak, apa kabar Pak? Sehat. Masih di HK? Tenang, saya sedang memprogram sesuatu. Tak tiba waktunya. Dengan santai bilang, program itu saya harus jadi direktur. Santai ngomongnya kayaknya belagu. Karena ketika kita ngomong, itu kembali kepada kita. Secara otomatis. Sekali lagi kita bisa menjadi apapun yang kita mau dan kita impikan. Nah, cuma kita lebih banyak memikirkan, merasakan ketidakmungkinan. Hidup ini adalah kemungkinan-kemungkinan. Kenapa lagi mesti nggak mungkin? Karena nggak ada yang nggak mungkin. Karena Tuhan menciptakan ini adalah peluang. Kalau nggak ada konflik, ya nggak enak. Kalau kita nonton film,
Adegan pacaran terus kawin. Nggak enak lagi tuh film ditonton. Kenapa film nonton menarik? Karena ada konfliknya. Makanya Tuhan menciptakan masalah. Masalah itu dari dua kata, masa dan lah. Masa itu energi. Masa itu adalah waktu. Lah itu Tuhan. Jadi cara Tuhan meningkatkan kualitas hidup kita diberi masalah. Apapun yang kita nikmati dalam hidup ini, entah handphone, entah mobil, entah kantor ini, itu lahir dari masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada kreativitas. Kalau nggak ada masalah, nggak ada penemuan-penemuan baru. Kita ada di muka bumi pun karena masalah Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa nggak masalah, nggak ada kita. Makanya rukun Islam terdiri dari 5 perkara. Perkara kan masalah. Tadi Jumatan saya dengar lagi tuh pengkhotbah mengatakan para sidang Jumat. Nah, lagi di sidang semua kita ini. Jadi ketika kita mendapat masalah, tersenyumlah kita. Berarti Tuhan sedang meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana kita tahu nikmatnya AC yang dingin di ruangan ini? Sementara saya nggak pernah kepanasan. Jadi cara Tuhan memberi kita sesuatu peluang, sebuah kenikmatan, kita diberi ketidaknikmatan dulu. Bagaimana tahu nikmatnya naik Ferrari? Kita nggak pernah gantungan naik Metro Mini. Bagaimana tahu nikmatnya senang? Kita nggak pernah susah. Ketika Nabi Adam di surga, Nabi Adam bingung. Nggak tahu nikmatnya surga apaan nih. Nggak punya perbandingan. Oh mungkin nggak ada teman, dikasih teman Siti Hawa. Juga nggak tahu. Nah jadi ketika Anda pernah gagal, Anda beruntung. Berarti tahu untuk sukses. Karena gagal diberikan untuk orang yang sukses. Nah sekarang bagaimana teknik-tekniknya? Ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Cukup workshop 3 jam saja, tapi Anda praktekkan. Karena soul speaking ini bukan solusi, dia ada tools. Kalau tidak digunakan, ya tidak ada efek apa-apa. Kayak handphone yang kita pegang, aplikasinya di sini. Tetapi kalau Anda praktekkan, jangan kaget. Anda akan mudah mewujudkan apapun yang Anda mau. Karena semua yang kita mau, itu sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Karena manusia tidak pernah mencipta sesuatu. Manusia hanya menemukan yang sudah tercipta. Hanya karena ada ego haki, maka manusia katanya pencipta. Zaman saya kecil, siapakah yang menemukan mesin Archimedes? Siapakah yang menemukan mesin uap? Siapakah yang menemukan telepon? Menemukan tuh. Nah sekarang aja belagu. Dulu pencipta lagu tuh nggak ada pencipta lagu, pengubah lagu. Jadi sekali lagi, kuncinya adalah rasa. Perbanyak merasakan yang kita impikan. Maka rasa kayak magnet, rasa tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Hidup ini sangat singkat. Jadi indahnya hidup bukan kemarin dan esok, tapi now. Karena yang esok belum tentu ada, yang kemarin tidak, belum tentu kembali. Jadi apabila kita mau menikmati saat ini, maka semua akan nikmat. Karena indahnya rumah bukan pada bentuknya, adakah surga di dalamnya. Sementara cukup dulu, Mas Joko. Boleh kita tanya jawab? Oke, baik. Terima kasih Bapak Rani Badri Kalyandra yang sudah memberikan energi positif. Ini untuk tamu undangan semua, perwira-perwira Patra Jasa, tentunya sudah ada getaran ya. Getaran yang masuk dari Pak Rani Badri Kalyandra. Oke, untuk teman-teman, tamu undangan yang sudah hadir dalam YouTube live streaming maupun Zoom, boleh untuk bertanya dengan format nama spasi, divisi atau unit, ataupun AP spasi pertanyaan. Untuk di Zoom meeting juga sama, langsung saja di kolom chat nama spasi divisi atau unit bisnis atau AP spasi pertanyaan. Karena ada 3 pertanyaan terpilih yang terbaik dan akan mendapatkan hadiah menarik. Nanya dia hebat Pak. Nanyanya dikasih hadiah tuh. Keren, luar biasa. Luar biasa ya Pak Badri ya. Mungkin ini saya disampaikan dulu kira-kira silakan Bapak. Attention-nya berapa orang yang di YouTube? Total partisipan berapa? Saat ini sudah lebih dari 207 peserta Bapak, dan ada juga yang masih di Zoom meeting, dan ini terus bertambah. Iya. Terakhir kita mengadakan seperti ini lebih dari 1.000. Wow. 1.700 biasa. 1.700 viewers, baik yang live maupun yang ada di YouTube. Mungkin sebelum sambil pada nunggu ngetik, ini ada satu salam yang saya sangat sukai dari Bang Rani ini, yang namanya dari dulu kita namakan salam selaras. Salam selaras. Nah, mau diceritakan dulu nih Bang. Oke. Selaras itu adalah keseimbang.
Kalau orang Islam itu hablum minallah, hablum minas. Makanya dalam agama Islam itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Banyak pemimpin yang beriman, tapi sangat langka yang ihsan. Ihsan itu keputusan yang menyenangkan semua orang. Kalau iman kita berantem, kalau iman kita bisa membunuh, ihsan itu tidak. Jadi orang yang ihsan adalah orang yang bahagia. Ciri-ciri orang yang bahagia, dia tidak mau menyakiti orang lain dan tidak mudah tersakiti oleh perilaku orang lain. Kalau sampai hari ini kita masih tersakiti oleh perilaku 01, 02 misalnya, waduh, kelihatan banget kita bukan orang bahagia. Jadi orang bahagia itu tadi dia tidak mudah menyakiti dan tidak mudah tersakiti. Jadi selaras itu selalu seimbang, selalu pas deh gitu. Pokoknya nyangkutnya enak dah, kira-kira gitu. Chemistry, jadi semuanya selaras, asik. Win-win solution. Anda senang, saya pun senang. Jadi bukan seperti kita menggenggam sebuah benda, kita lepas takut, kita tahan sakit, kan nggak enak bener. Jangan sampai perwira patra jasa begitu. Sudah kerja di sini, mau keluar takut, tapi mau di sini sakit. Nggak usah kerja namanya. Nah, mari kita bongkar itu semuanya. Karena jadikanlah patra jasa ini adalah rumah kita, surga kita. Karena surga itu bukanlah tempat, surga itu ada dalam jiwa kita. Nah, makanya tagline self speaking, semua tempat adalah surga jika ada cinta di dalamnya. Cinta itu God. Jadi sholat itu kan bukan buat masuk surga. Sholat itu menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita ada Tuhan dalam diri, takut apa kita? Kalau ada Tuhan nggak mau jelekin orang. Kalau ada Tuhan nggak mau berbuat bohong. Nah, kita masih tahapan ritualitas. Makanya banyak orang yang pandai memberi wejangan, tapi tak banyak yang menjadi contoh kehidupan. Kiranya para perwira di Partai Jasa, mereka adalah contoh-contoh kehidupan yang memberi inspirasi bagi banyak orang, bukan motivator. Karena motivator itu ngasih motif buat beli motor. Dan saya bukan motivator, mohon maaf gitu ya. Karena saya nggak punya motor, kata jalan soalnya. Oke, baik. Pak Rani, saya sangat tertarik dan ingin sedikit bertanya nih ke Pak Rani langsung. Boleh ya Bapak ya? Oh, boleh. Oke, baik. Bapak, ada kalanya orang bermimpi sangat tinggi dan berujung tidak tercapai. Bagaimana caranya memulihkan jiwa atau mindset nih untuk berani melangkah lagi dalam menggapai impian barunya? Oke, ada 3 prinsip dalam diri manusia. Tetapi manusia hanya memakai 1 prinsip. Inilah yang membuat keinginan-keinginan tidak tercapai. Kalaupun tercapai, tidak terpuaskan. Jadi dalam diri manusia ada 3. Ada namanya mindset, heart set, dan soul set. Kita berhenti di mindset. Sifat mind itu hanya menginginkan. Sifat soul itu memberikan. Karena menginginkan berarti dia belum punya. Kalau soul itu sudah punya. Sementara heart set ini sinyal, suara kebenaran. Oke? Ketika saya ingin punya mobil, saya set. Akhirnya saya punya mobil. Pasti nanti saya pengen punya mobil kedua. Saya pengen punya mobil ketiga. Saya punya istri 1, pengen punya istri 2. Nah, katanya ikutin Rasul. Rasul yang mana? Rasul tuh kawin. Pertama sama Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dulu setelah 30 tahun. Dan nggak langsung nikah, 3 tahun dulu. Ini baru kawin sekali. Istri belum mati, udah kawin lagi. Ikut Rasul yang mana tuh? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi dari mindset turun ke soul. Soul itu punya, memiliki. Jadi ketika kita berbisnis atau mengimpikan sesuatu, saya ingin punya rumah. Itu bukan buat saya rumahnya. Maka itu tidak tercapai. Dan kalaupun tercapai, mungkin sudah nggak pas lagi. Maka ketika kita ingin punya rumah, rumahnya buat siapa? Nah, saya ketika pengen menarik target market saya duduk. Maka saya melakukan yang namanya komunikasi nonverbal. Saya berkata sama Tuhan, ya Tuhan terima kasih telah kau kirimkan begitu banyak hamba-Mu untuk mengikuti soul speaking. Sehingga mereka, nah buat mereka. Jadi ketika saya mengimpikan menjadi seorang direktur, ketika saya jadi direktur, siapa yang bahagia dengan keberadaan saya? Bukan sayanya. Itu sifat soul. Jadi ketika saya jualan makanan, kalau pakai mindset, hitungannya apa? Untung saya berapa nih? No, akhirnya apa? Fluktuatif. Tetapi kalau pakai soul set, kira-kira benefit apa yang didapatkan oleh klien saya? Oh, pertama harga yang murah, kedua higienis, ketiga enak. Lalu kita tetapkan berapa juta orang yang menikmati ini. Nah, kita selalu fokus pada hasil, bukan pada tujuan. Ketika kita fokus pada tujuan, maka kita akan mendapatkan hasil. Tapi ketika kita fokus pada hasil, kita akan kehilangan tujuan.
Nah, sejak kecil kita fokus pada hasil karena diajarkan untuk hasil, bukan tujuan. Contohnya, Feby, kamu kuliah dong. Kalau kamu cari kerja. Cari kerja itu hasil. Nggak pernah orang tua kita mengatakan, Feby, kuliah dong. Kalau kuliah kan kamu bisa menciptakan perubahan lebih baik. Maka ketika kita masuk di Patra Jasa, bukan dapat apa saya, perubahan apa yang saya berikan kepada Patra Jasa, maka saya akan dapat hasil. Punya anak, punya mobil, punya jabatan, itu bukan tujuan hidup, itu hasil. Tujuan hidup adalah kebahagiaan, itu dalam soul. Sementara harset ini sinyal, kebenarannya. Ketika ini orang nggak asik banget ya, itu kebenaran tuh. Nah, kalau dia turun ke soul, maka apa yang dilakukan? Pasti dia akan mengatakan, dia kontras. Ini orang kok asik banget ya. Nah, tapi kalau yang pakai main, ini orang nggak asik banget ya. Maka mulai kita menghindari orang itu. Dan kita sedang menyimpan emosi itu dalam diri kita. Jadi buat ibu tadi pertanyaan, bahwa ketika ibu bermimpi, mimpi ibu itu akan ibu berikan kepada siapa? Dan perubahan apa dari mimpi itu? Dalam marketing namanya positioning. Jangan engkau lahirkan sebuah produk jika engkau tidak mengetahui apa yang ada di benak konsumen. Kita kan selalu berpikir berapa kita dapatnya. Karena kita berikan berapanya, ya fluktuatif. Minggu bulan ini targetnya A, bulan besok pasti turun. Tapi ketika kita menggunakan soul, dia akan naik terus. Makanya naik turun itu hubungan suami istri, jangan income. Gitu loh. Jadi kalau nanti perwira mau bergerak lagi, mari kita gunakan soul. Nanti ada training 3 jam lah. Sederhana dipraktekin, jangan kaget deh. Hasilnya luar biasa. Bukan karena soul speaking hebat, bukan karena ibu dan bapak dan para perwira yang sudah meyakini dirinya sendiri dan meyakini Tuhannya. Lupakan soul speaking. Bukan karena soul speaking Anda hebat. Nanti soul speaking jadinya musik semua. Tapi karena Anda meyakini potensi Anda dan Anda ingin memberikan kepada siapa. Karena sifat soul itu memberi. Jadi ketika kita jualan rumah, jangan mikir lagi untung berapa dari rumah ini. Apa yang ingin kau berikan dari rumah ini? Kenyamanankah? Kan kalau bicara rumah kan ada 3 prinsipnya kalau properti. Pertama, nyaman. Ini kita jabarin nih. Yang kedua, aman. Kita jabarin. Ketiga, keuntungan berlipat. Bagaimana menjadi ATM mereka? Kan kita selalu berpikir seperti itu. Padahal kita diajarkan untuk memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Udah, makanya terima kasih. Apapun yang Anda terima enak nggak enak, tugas Anda memberi kasih kan gitu. Jelas, Bu? Jelas, Pak. Dengan sangat jelas dan mulai terasa ya, Pak. Energi yang Bapak transfer ke seluruh perwira yang telah mendengar jawaban dari Pak Rani berkali Anda. Oke, Pak Rani, ini kebetulan sudah ada yang mau berinteraksi secara langsung, bertanya. Salah satunya adalah Bapak Juniarta, merupakan General Manager dari Patra Hotel Semarang. Oke. Baik. Sudah bisa digabungkan mungkin untuk Bapak Juniarta? Kita tunggu sesaat, Pak Rani. Ada yang berinteraksi langsung? Halo, Pak Juniarta. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Rani, selamat sore. Selamat sore, Pak. Boleh Baik, Pak Juniarta. Tadi saya sudah melihat nih pertanyaan Bapak yang dimasukkan ke dalam chat room Zoom meeting. Boleh langsung Bapak sampaikan ke Bapak Rani? Oke, boleh. Mohon izin Pak Rani. Jadi ini sedikit cerita bahwa kebetulan saya punya teman dan kebetulan dia orang Barat yang notabene mungkin pola pikirnya kadang-kadang memang teknis banget. Dia mengikuti perjalanan karir saya dan menanyakan atas achievement yang alhamdulillah bisa saya raih sampai saat ini. Dia nanya, rahasianya apa, Jun? Saya jawab, I'm a lucky person. Nah, dan beliau saat itu kurang sependapat. Sampai kita akhirnya berdiskusi dan saya sampaikan bahwa semua usaha yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah lucky versi saya adalah izin Tuhan. Jadi usaha tetap jalan, tapi dan sampai saat ini jujur saya masih pakai pemikiran itu, Pak Rani. Mohon arahannya, mohon bimbingannya, dan menurut saya sih mindset yang saya coba bangun ini ya alhamdulillah sampai sekarang bisa menuntun saya di posisi sekarang. Tapi kalau ada cara lain, mohon masukannya. Terima kasih. Apa yang Bapak lakukan itu namanya benar. Itu namanya afirmasi.
Afirmasi itu adalah suatu pikiran, suatu perasaan, suatu visualisasi yang kita yakini dalam diri kita. William James mengatakan, apabila seseorang individu dalam waktu yang bersamaan minimal 49 kali mengafirmasi dirinya, I'm lucky man, I'm lucky person, I'm lucky, terus menerus, maka jadi karakter itu. Dan dia menjadi orang yang beruntung. Nah, hanya di Indonesia, kita dianggap kalau bicara begitu sombong, mendahului Tuhan. Padahal itu harus kita lakukan. Karena kata-kata kita adalah doa kita. Rasulullah berkata begitu banyak doa-doa umatku yang dikabulkan Tuhan, bukan dia saat tafakur berdoa, tapi saat dia berkata-kata. Nah, contohnya yang paling gampang lah. Pada saat mulai muncul COVID pertama kali, saya agak komplain sebenarnya. Karena Bapak Presiden saya mengatakan, mari kita lawan COVID. Saya diam sebentar. Kalau sudah melawan, itu ada kata energi. Energi rendah. Energi yang rendah akan menarik yang rendah. Maka akibatnya apa yang terjadi? COVID menjalar. Ketika KPK mulai dibikin, saya diundang di KPK. Saya boleh mengatakan, bolehkah kata-katanya diganti? Bukan badan anti narkotik. Karena begitu kita pakai kata anti, yang kita antikan bukan meredup, malah makin besar. Anti narkotik, narkotik pasti makin besar. Anti Habib Rizik makin besar. Anti Ahok makin besar. Anti SBY oleh Taufik Kemas jadi presiden. Anti Megawati oleh Pak Harto jadi presiden. Semakin kita mengantikan sesuatu, yang kita antikan itu bukan meredup, makin membesar. Anti nyamuk, makin banyak buat nyamuk tuh. Kecuali anti mantan pacar saya, itu doang anti yang enak. Jadi sekali lagi, ketika kita mengucapkan energi yang positif, yang penuh cinta, I'm lucky person, dengan gembira, itu apa udah benar banget. Perbanyaklah melakukan itu. Jadi jangan sampai muka kita nih berbeda. Muka kita kan lucu. Bicara cinta, mukanya serem. Mari kita bangun dengan cinta. Muka lalu cinta. Lihat marketing kita. Pak, ini barang bagus, Pak. Ini mukanya serem, bagus dari mana? Gitu loh. Sementara orang bule bukan bintang film, kalau ngomong enak kan ekspresinya. Wah itu deh. Enak mukanya loh. Karena perasaannya itu bagus banget dari kecil. Kira-kira demikian, Pak. Bapak benar sekali. Perbanyak, Pak, dirasakan dan diperkuat lagi. Keuntungan apa yang akan Bapak berikan dengan keberadaan Bapak? Karena ketika kita memberi, Tuhan langsung memberi 10. Ketika kita ingin, maka kita sudah kehilangan banyak poin. Maka berikanlah yang terbaik, Anda pasti mendapat kebaikan itu kan bukan hanya uang, kesehatan, kesempatan. Ngapain punya uang kena COVID? Nggak bisa makan juga kan, Pak? Nah, jadi kesenangan, kemuliaan, kesempatan, udah. Jadi mulai hari ini, robah mindset-nya, gunakan soulset. Ketika saya berada di Patra Jasa sebagai perwira, keuntungan apa, perubahan apa yang saya berikan? Ketika Anda berpikir itu saja, 70 malaikat sudah mendoakan Anda yang sama. Ngapain cari muka? Begitulah punya muka. Ngapain cari nama? Begitulah punya nama. Emang kita nggak pernah duduk, nyari kedudukan mulu? Tiap hari duduk nih kita. Ngapain ngejar kedudukan? Kayak nggak pernah duduk aja. Gitu loh. Perubahan. Gitu. Dan nanti lihat, Pak Putut akan memberikan perubahan banyak banget nantinya. Secara halus dia nggak kelihatan, makanya orang Jawa persuasif lebih banyak. Kalau nggak ntar mulai ada kerisnya kan di belakang orang Jawa, orang Sumatera kerisnya kan di depan. Begitu balik udah nggak lihat. Lihat orang Jawa kalau ngomong, monggo pinara, lihat tuh 1 jari doang kan keesopan, yang 4 masih dipegang. Nah, makanya hati-hati dengan orang Jawa. Oke, Pak, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rani. Pak Juniarto, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa memberikan insight terbaru untuk Bapak ya. Baik, Pak Rani, ada satu lagi. Diizinkan ya Bapak ya? Ada dengan, ya. Baik Bapak, ada dengan Ibu Nike selaku VP dari Divisi Sales and Marketing. Oh, halo Ibu Nike. Kita udah WA ya. Salam selaras. Salam selaras. Salam ya, Bang. Ibu Nike, silakan Ibu pertanyaannya. Siap. Makasih Mbak Yekti. Izin Bang Rani, jadi mau bertanya hal yang sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Bagaimana sih cara kita menemukan soul gitu, your soul gitu. Hal sederhana apa yang bisa mengubah cara berpikir kita, cara merasa, cara berperilaku. Karena kan sometimes
kita tuh berpikirnya tuh yang besar gitu, tapi kita sometimes lupa hal-hal sederhana apa sih yang ternyata itu justru bisa membuat breakthrough pada saat COVID ini. Kurang lebih. Mohon arahan Bang Rani. Tadi ada 3 poin, ada mindset, ada soul set. Jadi ketika kita mau soul set, kita seorang sales misalnya. Biasanya saya selalu berpikir kalau saya untung sekian, nanti saya bonus saya sekian. Dah, yang pasti hasilnya nggak kecapai. Mungkin bulannya kecapai, bulan besok enggak, fluktuatif. Nah, ketika kita berbisnis, sales menggunakan soul sehingga bisa breakthrough, maka kita ubah polanya tidak lagi dengan keinginan, dengan mindset, tetapi dengan soul set. Kira-kira dengan produk Anda yang Anda akan jual ini, keuntungan apa yang didapatkan oleh klien Anda? Kemudahankah? Misalnya, kenyamanankah? Keuntungan yang berlipatkah? Kenikmatankah misal makanan? Nah, lalu Anda tetapkan lagi berapa banyak yang mendapatkan kenikmatan ini. Anda tetapkan 10.000 orang bulan ini yang menikmati benefit dari Anda. Paham dulu kira-kira? Maka kalau Anda hitung dengan uang, berapa tuh hasilnya? Kalau kita enggak, ngitung hasilnya dulu. Ketika kita fokus pada hasil, kita kehilangan tujuan. Tapi ketika kita fokus pada tujuan, kita kena hasil. Kalau kita naik Grab, pertanyaan sederhana kok. Dari mana mau kemana? Pasti kan? Jelas itu, maka sopir Grab pasti akan mudah menjemput kita. Kalaupun macet di jalanan, Google Map akan memberitahu jarak tempuh tercepat. Oke? Nah, ketika kita mudik pulang kampung, kan jelas tuh tujuannya. Nanti di kampung kita mau ketemu mantan misalnya. Ketemu Able, senang gitu. Semacet apapun, pasti kita kan tidak akan balik pulang ke rumah. Kita nggak jadi mudik karena macet. Enggak. Tetap fokus tuh. Oke? Tetap fokus, dan malah hal kemacetan jadi cerita menarik di kampung. Dan kalau kita punya tujuan jelas, mau ke Semarang, nggak mungkin mau berlama-lama di rest area. Pasti kita ngebut. Nah, sekarang goalnya apa? Goalnya adalah apa yang keuntungan apa, benefit apa yang saya berikan buat klien saya. Benefit apa yang saya berikan buat keluarga saya. Bukan saya dapat apa, itu mindset. Itu yang bikin stres. Muka saya ini marinir, serem. Tapi hati saya marini. Saya kalau lihat cewek itu mau secakap apapun pasti dapat sama saya tuh. Nggak pakai ngerayu, nggak pakai duit. Cukup dengan tatapan mata saya paham benar. Saya boleh buktikan itu. Semakin tinggi jabatan perempuan, ini santapan saya. Saya ini pencinta alam zaman dulu, Bu. Penjelajah goa-goa, pendaki bukit-bukit, paham lah kira-kira itu ya. Tapi sebelum nikah, udah nikah enggak lagi. Nikah itu kan nikmat yang berkah. Kalau zina dari keluar anak, jangan zina lah ya. Nikah aja nih yang berkah. Mau 4-5 kali tetap ada. Nah, artinya sekarang kita ubah dengan keberadaan Patra Jasa dengan para perwiranya, keuntungan apa yang Anda berikan buat klien Anda? Berapa banyak yang akan Anda berikan keuntungan itu? Jelas? Jelas, Bang. Salam selaras. Itu dulu. Kita kan enggak juga berapa naik dah. Udah stres semua dah pikiran-pikirannya. Apalagi zaman sekarang gaji dipotong. Nah, makanya nikmati apa yang ada, bukan melulu memikirkan keinginan yang belum ada. Yang membuat stres karena kita memikirkan keinginan yang belum ada. Soul itu sudah ada. Kayak Play Store dalam handphone kita. Gitu loh. Kan kalau saya mau pinjam aplikasi kan nggak mungkin saya pinjam handphonenya Pak Putut pinjam handphone mau aplikasi handphone saya kan nggak mungkin pakai punya saya. Makanya saya lagi perbanyaklah merasakan dan membayangkan serta menikmati yang kita impikan. Maka itu adalah doa yang paling mulia. Nah, perempuan kan perasaannya kalau perempuan mau bermarketing, itu dapatnya 90 lebih cepat daripada laki-laki. Itulah hebatnya perempuan. Tapi banyak perempuan tidak pernah menggunakan kekuatan kodratinya. Dia masuk ke domain laki-laki, dipermainkan oleh laki-laki. Padahal laki-laki itu alatnya perempuan. Nah, namanya ratu, rametu. Nggak ada perempuan yang keluar, Bu. Yo. Tandu maksudnya. Gitu loh. Oke. Oke, Bang. Thank you, Bang. Thank you. Keluar rumah. Oke, thank you Bang. Makasih Bang Rani. Thank you Mbak Yekti, makasih. Terima kasih kembali Bu Nike, luar biasa ya dari senyumnya Bu Nike ini sudah kelihatan
Takutnya nanti soalnya malah sudah curhat masuk ya, Mbak. Takutnya nanti malah curhat rumah tangga. Jadi nanti Oke. teman-teman. Silakan. baik. Kalau nggak ada kasih, konflik nggak Monica. seru. Konflik itulah yang jadi hidup jadi indah, Monica. Oke, Oke, Mbak. Bang. Thank you. Baik. Pak Rani, kita satu lagi ya. Satu Bebas, lagi, ternyata bebas. banyak banget Pak yang antusias, yang ingin merecharge soul-nya dalam sesi sharing season bersama Bapak Rani Badri Kalianda. Oke Pak, satu lagi dari Pak Yanto nih. Salah satu salah satu tim kita. Oke, Pak Arianto dari Patra Cirebon ya Bapak ya. Cirebon banyak. Oke Bapak, gimana Pak, sudah siap untuk berkomunikasi langsung dengan Bapak Rani Badri Kalianda? Silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam selaras Pak Rani. Selaras Pak Perwira. Baik, intinya begini Pak Rani. Dalam kondisi saat ini kami semua tetap berjuang untuk mana yang telah diberikan oleh perusahaan. Itu. Kemudian tentunya emosi ini kan saling berkaitan. Bagaimana untuk menjaga emosi positif dari teman-teman ini tetap menjaga semangat untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan. Itu Pak Rani. Salam selaras. Tadi di awal kita sudah bilang bahwa pikiran kita, doa kita. Ketika kita berpikir secara otomatis akan mempengaruhi perasaan kita. Ketika kita berpikir yang sama terus-menerus, maka secara otomatis perasaan kita menjadi kuat seperti yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan ketidakmungkinan, maka ya otomatis perasaannya tidak mungkin. Dan perasaan kayak magnet, maka perasaan itu akan menarik ketidakmungkinan. Nah, oleh karena itu, kita mesti mengkontras. Mengkontras itu membalik perasaan. Oke, kalau orang Islam bilang, itu kita mesti istighfar. Istighfar itu merubah pikiran perasaan kita dari ketidakmungkinan, dari kemarahan, dari ketakutan menjadi sebaliknya. Nah, kalau Bapak nonton televisi, ya nonton TV, Bapak pegang remote control, oke? Terus TV-nya nggak enak. Kira-kira Bapak pindah channel nggak? Pasti pindah channel kan? Oke? Nah, ketika kita lagi tidak yakin, jangan diikuti perasaan tidak yakin itu. Maka otomatis kita sedang menarik ketidakyakinan dalam hidup kita. Sedang menarik kesusahan dalam hidup kita. Maka kita mesti mengkontras dan merubahnya. Cara mengkontras sederhana banget. Yaitu cuma merubah pikiran kita sambil senyum. Contohnya misalnya, ini Pak Joko orangnya nggak enak banget nih. Pasti dia nggak enak buat saya ntar. Saya yang menariknya. Maka mengubahnya gimana? Diubah, dikontras. Pak Joko kok makin hari makin enak. Dia jadi enak. Karena kita adalah apa yang kita pikir kita rasakan. Nah, setiap kali saya ketemu perempuan, saya begitu mikirnya. Pasti saya ditolak, karena saya bisa ditolak, saya nyaman ngomongnya. Enak kan? Udah pasti ditolak ya. Lu kok cantik banget, kita pacaran yuk. Udah yakin pasti ditolak nih. Gitu. Jadi ngomongnya santai aja, nggak ada beban. Kita kan mau berikan yang terbaik, nih cowok the best yang lu temui ini. Kira-kira begitulah. Nah, jadi sekali lagi, dikontras, jangan diikuti perasaan itu. Pak, kita semua juga merasakan yang sama. Ketika pandemi jadi, ini ada tim saya ini, kalau nggak ada pemasukan kan berkurang, pengeluaran jalan terus kan. Kalau saya mikir takut, yuk kacau Pak semuanya. Saya percaya sama Tuhan. Saya bilang, ya Rab, terima kasih ya, telah Engkau berikan rasa tidak nyaman, sehingga aku makin tahu nikmatnya nyaman. Baru ngomong sebentar, mohon maaf, ini bukan belagu, mau pamer doang. Bang, ketemuan yuk. Tahu ada uang 200 juta dikasih, ini minta juga enggak. Ada aja tuh uang masuk, karena kita merasa sudah punya. Makanya jangan pernah pelit. Kalau kita hidup kita pelit, ya susah juga datang. Berbuat baik itu bukan hanya ngasih duit, Pak. Nge-like posting, teman kita lagi posting, di-like lah. Ini Jennifer Lopez kenal enggak? Di-follow pula sama dia, di-komen pula, kan aneh kita kan. Ada teman kita masuk grup WA. Kalau dia posting, diapresiasi, kayak itu berbuat baik. Ini kita enggak, ngapain di posting follow gue? Dia like gue, dia nggak pernah like gue. Maka berbuat baik itu bukan buat dia, buat kita sendiri. Jadi apabila kita kerap mempermudah orang lain, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Kira-kira demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanto dari Patra Cirebon. Pak Rani, satu yang akan saya bacakan, pertanyaan dari Ibu Meriati Manurung, Patra Dumai.
Pertanyaannya adalah, izin bertanya Bapak, bagaimana jika masalah yang datang itu justru menurunkan kelayakan mental kita? Apakah kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kelayakan mental kita kembali? Oke. Kemarin datang jurnalis Kompas ke tempat saya. Dia ingin mewawancara mengenai kelayakan calon presiden Republik Indonesia. Saya mengatakan, pada saat ini hanya 3 yang memiliki kelayakan. Nggak tahu tahun depan. Yang pertama adalah presiden. Nggak usah saya sebut di sini ya, karena banyak 3 presiden lah, calon. Ya. Nah, dia punya kelayakan semua. Kelayakan itu ada 5. Fisikal. Kelayakan fisikal nanti apa? Tidak merasa kita berbeda. Walau pipis saya ini merah, Pak, tompelnya. Dari lahir. Enak bener, ini brand saya nih. Rani mana? Rani Tompel. Nggak ada lagi. Saya nggak minder dengan muka saya. Saya berubah, pun saya nggak minder. Ini malah menarik. Saya nggak malu dengan kerut. Kerut itu menjadi menarik. Ini ekspresi perjalanan saya. Sejarah saya di muka saya. Ngapain saya botok-botok gitu kan? Misalnya saya pilar-pilar. Nah itu fisik. Terus merasa sehat. Kemudian yang kedua adalah materi. Tidak minder kalau nggak punya uang. Tidak merasa rendah diri kalau nggak punya uang. Sekarang nih orang sekarang nih nggak kreatif, semuanya sama, Louis Vuitton aja semua. Kan berarti nggak kreatif tuh. Oh, Hermes aja, buat saya nggak kreatif tuh. Nah, kedua kelayakan mental. Kelayakan mental ini yang lemah calon-calon presiden ini. Yang pertama, orang yang kelayakan mental lemah cepat marah, cepat emosional, oke, kerap mengeluh. Ini kelayakan mental. Kalau kelayakan mentalnya lemah, maka akan pengaruh kepada kelayakan sosial, maka akan pengaruh ke kelayakan spiritual. Nah, kemarin si Gracia Poli, 5-5-nya ada. Partnernya belum, maka kita didik dia, maka masuk. Nah, cara kelayakan mental tadi, Bu, adalah sederhana kok caranya, dikontras, dibalik perasaannya. Kalau Ibu lagi merasa nggak nyaman, ya dibalik, menjadi nyaman. Karena sekali lagi, manusia berpikir, berperilaku berdasarkan emosi-emosi yang ia simpan terus-menerus di dalam dirinya. Tadi saya beri contoh, Pak Joko nih, kok nggak asik banget nih, kayak Pak Joko mau bohongin gue nih. Pasti kita dibohongin karena kita nariknya. Maka dirubah. Pak Joko selalu menguntungkan gue. Nah, kita juga sama sama klien. Kira-kira dia mau beli produk gue nggak? Pasti nggak beli karena mikirnya dia itu. Nanti ada lagi teknik bagaimana kita bisa menggerakkan orang, sudah bisa jualan tanpa perlu ketemu orang itu. Nah, itu namanya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bukanlah gestur. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak membutuhkan kata-kata. Apakah lewat email, apakah lewat WA, apakah lewat telepon. Tetapi mampu menarik banyak hal yang saya lakukan sehingga datanglah para guru-guru besar itu dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal pun bisa nagih hutang tanpa kirim WA, dibayar tepat waktu. Dengan komunikasi nonverbal kita bisa mengubah anak kita yang cerewet, yang suka ngelawan menjadi penurut. Dengan komunikasi nonverbal kita juga bisa mengubah suami kita yang pencemburu itu menjadi menyayangi. Begitupun pasangan. Ini yang kita pelajari nantinya. Jadi saya tahu keberadaan saya di sini oleh Pak Pututnya agar diajarkan komunikasi nonverbal sebenarnya. Kekuatannya 70% dan itu masuk kepada kelayakan kita. Kira-kira jelas, Bu? Cukup jelas dan semoga perwira yang bertanya tadi dengan Ibu Marianti dari Patra Dumai juga senang ya Pak dan merubah lagi nih, in charge lagi untuk bagaimana sih kelayakan yang dimaksud tadi. Baik Pak Reni, sungguh luar biasa antusiasnya. Saya harus terus nih Pak memfilter pertanyaan-pertanyaan yang cukup luar biasa antusiasnya. Silakan Bu, silakan Bu. Saya tunggu Bu. Ayo silakan Bu. Ditunggu ya Bapak ya sampai. Jadi makan pintar kan yang nanya kan nggak ada yang keluar kalau nggak ada yang masuk Bu. Siap. Baik. Pak Rani satu lagi dari Dani Patra Bandung merupakan perwira kami. Bertanya bagaimana cara melepaskan hambatan perasaan agar bisa berbahagia baik bagi diri sendiri maupun sekitar. Oke. Nah, ini mesti dilakukan kita ketemu offline, Bu. Nah, biasanya di kelas kami, jadi sekali lagi manusia itu berpikir merasa berdasarkan emosi yang tersimpan di dalam dirinya. Dan inilah yang menggerakkan manusia. Otomatis, virus-virus yang tersimpan sejak kecil sampai sekarang ini yang mesti kita delete. Nah, nanti cukup setengah jam saja, kita delete, kita isi, kita kasih goal, maka kita menemukan yang baru.
Saya ini orang pemarah, Pak. Belagu banget dulu, konflik mulu. Akhirnya saya mulai mengubahnya. Dan inilah yang sekarang kelihatan. Makin ganteng, pasti. Dan hanya orang-orang yang spiritualnya tinggi lah yang bisa melihat orang lain ganteng. Saya percaya ibu semuanya spiritualnya tinggi, maka bisa melihat saya ganteng. Jelas Bu, kira-kira Bapak? Bisa setengah jam, menghilangkannya sederhana banget. Ada kita punya teknik ya. Nanti itu kita lepaskan. Yang melepaskan ibu masing-masing dan Bapak masing para kerja sendiri, saya hanya ngasih clue-nya. Gitu. Dan nanti hidup enak banget gitu. Konflik terlepaskan, rasa takut nggak ada. Karena ada Tuhan di sini. Saya nggak pernah takut lagi akan hidup. Berarti Tuhan nggak ada dong di sini. Takut apa? Karena begitu takut, saya sudah mendahului Tuhan loh. Mendahului Tuhan tuh bukan kamu mati jam berapa. Takut aja berarti Tuhan nggak ada tuh. Gitu. Jelas Pak, Ibu? Oke, baik. Semoga yang mendengar di Patra Bandung ini dengan Bapak Dhani juga cukup jelas ya Bapak ya. Satu lagi dari Yogi Setiawan. Bapak ini merupakan perwira kami di Patra Parapat, Sumatera Utara. Bertanya izin Bapak. Cukup jauh ya Pak ya. Berbeda pula. Dari Aceh sampai Papua. Baik, pertanyaannya bagaimana agar mental diri kita bisa selaras dengan rasa untuk menciptakan suasana baik ketika kita berada di dalam suatu konflik atau masalah. Oke. Energi yang lebih besar sudah pasti akan menarik yang lebih kecil. Itu pelajaran fisika. Oke. Kalau saya kecil, atasan saya besar, maka saya akan ketarik oleh atasan saya. Apabila saya ingin memiliki lingkungan yang penuh cinta, maka saya harus memperbesar cinta saya. Maka saya akan menarik orang-orang masuk ke dalam emosi yang ada dalam diri saya. Kristus, Rasulullah, Siddhartha Gautama, itu adalah minoritas. Namun mereka mengendalikan yang mayoritas. Karena mereka besar cintanya, maka mereka menarik orang-orang ke dalam cintanya. Kalau energi kita belum kuat, sebaiknya kita hijrah dulu. Memperkuat diri. Sehingga begitu kita datang, maka kita yang menarik mereka. Saya punya anak. Saya marah-marah sama anak saya karena tidak patuh kepada saya. Kira-kira yang energi besar siapa? Saya atau anak saya? Yang energinya besar adalah anak saya. Saya ketarik oleh dia. Kalau saya punya bawahan, saya marah-marah sama bawahan saya. Yang salah siapa? Yang besar siapa? Anak buah saya ketarik dia. Makanya enlightened leadership. Leader yang baik adalah leader yang mampu menjadikan timnya senang hati, melaksanakan visi dan misi sang leader. Tapi di Indonesia, itu jarang pemimpin, kebanyakan pimpinan. Pimpinan itu hanya mau didengar. Tetapi pemimpin, dia mengakomodir timnya untuk keuntungan bersama. Saya percaya perwira-perwira di sini adalah para pemimpin, bukan sekedar pimpinan yang duduk di atas kursi jabatan. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Rani. Dan kita filter kembali, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk? Wow, sungguh luar biasa antusiasnya. Kita pilih kembali. Salah satunya dari tim yang sudah masuk nih, tim FMS, Multijasa, untuk area Mor 1 Medan, yaitu adakah trik khusus untuk berbicara kepada user ataupun klien dengan atasan, dengan anggota, atau tim? Agar penyampaian yang diterima oleh tim tersebut bisa langsung dirasakan. Terima kasih, Bapak. Di dalam soul speaking ada namanya wanting. Sumber konflik adalah wanting. Kita harus melepaskan wanting-wanting kita dulu. Dan nanti kita memahami wanting orang, maka kita akan memenangkan pertarungan. Di dalam berbicara, sekali lagi, bukan kata apa yang harus kita ucapkan. Jadi kekuatan komunikasi dalam soul speaking bukan pada kata yang terucap, tapi rasa yang kau ungkap pada kata yang terucap. Kata-kata positif, perasaan yang negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi ketika kita berbicara, maka mesti mindfulness komunikasi, mindfulness communication, tidak merasa tertekan dan tidak ingin menekan. Maka ketika kita nyaman, maka kata-kata kita nyaman. Jadi setiap kali kita ingin berbicara, kuncinya dua. Pertama, kalau saya ngomong ini, keuntungan apa yang dia dapatkan? Itu pertama dulu. Karena ketika kita berpikir untuk keuntungan orang, maka secara otomatis kita sudah diuntungkan oleh semesta. Yang kedua,
Tugas kita bukan mencari perhatian. Semakin kita mencari perhatian, orang tidak akan pernah memperhatikan kita. Tugas kita adalah satu, respect. Tugas kita bukan ingin mengesankan orang. Semakin kita berusaha ingin mengesankan orang, orang makin tidak terkesan. Maka tugas kita setiap kali kita ketemu orang, terkesan sama orang itu. Kagum sama orang itu. Tanpa diminta, kita akan mengesankan orang itu. Jadi buat Bapak, ketika Bapak ingin berbicara, keuntungan apa yang saya berikan? Makanya positioning. Bapak memberi perhatikan, bukan menilai, bukan mengatur orang. Karena tadi kalau kita wanting itu ada 5. Yang pertama adalah wanting for to control dalam soal speaking. Keinginan untuk memanipulasi, mengendalikan. Ini semua konflik terjadi di sini. Yang kedua, wanting for approval. Keinginan untuk diakui, dipuji. Dan yang kedua, keinginan untuk dibenci, untuk diakui. Para oposisi itu biasanya menggunakan wanting approval yang kedua. Misalnya, lu jangan main sama Inta lo, ntar bahaya lo. Itu wanting approval. Menjelekkan orang lain agar kita dipercaya atau didengar. Yang ketiga, wanting for security. Yang keempat, wanting to be spread. Yang kelima, wanting to be one. Wanting ini kita pelajari. Jadi ketika kita sudah menguasai wanting ini, itu gampang sekali. Saya ketika pacaran, pasti nggak dicemburin pacar saya. Nah, ketika saya bisa nganter pacar saya, ini teknik komunikasinya nih. Wanting salah satunya nih. Ketika saya nganter pacar saya bilang, langsung pulang ya. Dan kemana-mana lagi. Nah, biasanya kita apa? Ya nggak percaya banget sih lu sama gue. Ribut kan kira-kira? Nah, saya tahu di wanting apa? Wanting security. Dan wanting itu kontrol. Maka saya kagum. Saya kuliah di atas, saya kagum. Yang kamu luar biasa nih perhatiannya. Saya peluk, selesai. Udah, saya pergi lagi ke tempat lain, dia nyaman aja. Nah, kita kan enggak. Saya kangen sama pacar saya. Oke. CWA nih, udah 6 jam nggak dijawab-jawab. Begitu dia jawab, kamu gimana sih? Marah-marah. Makanya dalam komunikasi ada 2, ada talking, ada speaking. Nah, kita ini banyakkan talking, not speaking. Maka ketika dia jawab, kamu gimana sih? Nah, berantem kan kira-kira, goalnya apa sih? Kan kangen. Kenapa nggak ngomong kangennya dulu? Yang aku tuh rindu banget 6 jam lalu, yang pasti pacar kita bilang, maaf ya, yang kan enak. Ini kita minta-minta berantem horny, berantem lagi horny, ini pacaran apa-apaan kayak hewan, berantem horny gitu. Sama, saya punya anak saya malas belajar. Kamu belajar dong, itu talking. Tujuan belajar apa? Agar dia pintar. Kenapa nggak ngomong pintarnya? Kalau pintar jadi apa? Jadi hebat. Kenapa nggak ngomong hebat? Nanti tarik. Jadi ketika kita mengerti wanting, 5 wanting, dan tahu apa itu perbedaan speaking dan talking, maka kita yang mengendalikan klien kita tanpa terasa kita mengendalikan. Kita bisa mengendalikan nenek kita, atasan kita, suami kita tanpa terasa mengendalikan. Karena tujuan komunikasi atau definisi komunikasi adalah menjadikan yang kita sampaikan milik orang itu. Maka ketika kita berpikir untuk orang itu, maka kita narik. Maka dalam Amsal dikatakan konflik sehari-hari terjadi karena nada yang salah. Katanya positif, nada negatif, hasilnya adalah negatif. Nanti kita pelajari juga pas kita online 3 jam dong. Apa itu walk? Jadi kita nggak ribut lagi deh. Rumah tuh jadi indah banget. Kita betah di rumah deh, gitu loh. Karena keindahan rumah bukan bentuknya, tapi ada surga di dalamnya, gitu loh. Dan nanti kalau kita datang ke Hotel Patra Jasa, mereka bukan tidak nginep, mereka menemukan suatu energi yang luar biasa. Seolah masuk ke rumah yang melebihi rumahnya. Dari nginep 2 hari jadi 5 hari. Itu kira-kira gambarannya. Cukup, Ibu? Cukup, Bapak. Baik, terima kasih. Last but not least, question Bapak. Ada satu lagi nih dengan Pak Suyono dari Patra Anyer. Wah, ini dari Anyer nih. Betul, Pak, dari Anyer nih. Kita langsung saja, bagaimana cara menjaga semangat tim supaya tetap tumbuh dan berkembang walaupun kondisi bisnis yang diperkirakan masih berlanjut kurang bagus diakibatkan efek pandemi. Oke. Saya ngomong lagi, ya. Tuhan menciptakan semesta ini adalah alam keseimbangan yang berpasangan. Ada kiri, ada kanan, ada susah, ada kemudahan. Kitalah penentunya, mau berada di posisi yang mana. Tapi karena energi dalam diri kita yang dibentuk pada masa perkembangan, kita lebih peka menangkap hal yang susah, yang sulit, maka itulah yang terjadi. COVID ini adalah bukan bencana. Kalau kita mikir bencana, dia jadi bencana. Kalau kita mikir, ini alasan.
bagi orang yang pengusaha ini alasan bagus, sehingga kan tagihannya jadi lambat. Nah, bagi yang nggak punya utang, wah ini ribet banget nih, semuanya win-win lah. Nah, jadi sekarang buat Bapak, kalau kita ingin mengubah orang seperti visi kita, maka kita harus hidup dalam visi itu lebih dulu. Selama kita tidak hidup dalam visi itu, ya sudah. Jadi kita pun tidak boleh kelihatan lemah di dalam tim kita. Karena kalau leadernya lemah, maka pasukan juga sama. Kita harus keep nih, jangan pernah mengucapkan hal-hal yang menyulitkan. Itu kan doa kita juga. Nah, sekali lagi, semua kreativitas lahir di dalam kesulitan. Kesulitan adalah kreativitas. Masalah adalah solusi. Kita tidak akan pernah balik lagi ke alam kemarin, Pak. Dunia sudah berubah. Maka coba apa yang ada saat ini. Kalau kita masih berpikir yang kemarin, kita akan menderita. Karena dunia sudah berubah. Maka masuk era baru. Kita tidak bisa lari dari COVID. COVID menjadi sahabat kita sekarang, acceptance, kita terima. Yang penting jaga prokes. Kalau kita menanti perubahan kayak kemarin, kita derita. Sikapi hal yang baru. Dengan sistem ini apa yang menemukan tadi? Karena sekali lagi manusia akan kreatif kalau lagi susah. Lagi seneng deng poya-poya. Oke. Cukup Bu kira-kira? Cukup Bapak Rani. Terima kasih seluruh antusias dari seluruh perwira Patra Jasa telah masuk. Namun juga kita harus nih mengambil beberapa hal yang sangat penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Rani Badri Kalianda. Hidup ini adalah kemungkinan, namun tidak ada yang tidak mungkin. Cara kita berpikir merupakan sesuatu yang akan membentuk bagaimana hasil dari kehidupan kita. Karena pikiran merupakan doa, kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, maka dari itu gunakanlah soul set. Jika potensi kita berpikir negatif, maka yang terjadi adalah hal negatif. Sehingga kita harus berpikiran positif dan kita yakin dalam hidup sehingga hal tersebut akan terwujud. Walaupun di dalam hidup pasti ada cobaan yang Tuhan berikan, namun hal tersebut merupakan cara Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan membuat kita dapat lebih bersyukur. Sehingga dapat mengetahui perubahan dari hidup yang mulanya dalam kesulitan hingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapak Rani, sungguh luar biasa soul yang Bapak berikan kepada kami semua, seluruh tamu undangan dan juga perwira Patra Jasa, sehingga ada insight-insight terbaru yang kami terima dari Bapak Rani. Oke, untuk seluruh perwira, kami ucapkan terima kasih banyak dan juga dari yang telah mendukung acara ini. Salam hormat kami juga perwira Patra Jasa. Baik Bapak Ibu, jajaran Direksi Patra Jasa, tentunya telah kita ikuti sharing session bersama Bapak Rani Badri Kalianda, tapi Pak, sedikit penutup Pak, sebelum kita closing, bolehkah ada kesimpulan juga dari Bapak Rani kepada kami semua, tim perwira Patra Jasa? Kesimpulan Ibu tadi luar biasa banget, Ibu cerdas banget. Ini baru pertama kali detail nih, seorang Master of Ceremony menyampaikan resume. Tangan dulu buat Ibu Master of Ceremony kita. Karena susah loh menyimpulkan spiritual. Ini the best banget. Benar kata tadi, orang Patra Jasa itu jago bicara semua. Dan sekarang soul-nya udah keisi, berarti gampang mewujudkan. Nah, Bapak dan Ibu para perwira sekalian, tadi di awal, kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Oleh karena itu, perbanyaklah memikirkan, merasakan yang kita impikan. Jujur itu bagus, namun jangan membuat orang lain menjadi berprasangka. Tegas itu benar, namun jangan membuat orang menjadi kecewa. Marah itu dibolehkan, namun jangan membuat orang menjadi terluka. Oleh karena itulah, di dalam berkomunikasi, perbanyaklah menggunakan rasa cintanya, maka yang keluar adalah cinta. Karena berhasil atau tidaknya manusia ditentukan dari cara dia berkomunikasi. Hanya kita tidak diajarkan speaking, kita diajarkan talking, maka semua impian menjadi tidak terrealisasi. Bukannya bahagia, konflik di mana-mana. Oleh karenanya nanti pada pertemuan berikutnya, mari kita speaking, kita lepaskan memori-memori yang tidak kita kendaki, sehingga kita menjadi manusia seperti fitrahnya, menciptakan perubahan lebih baik bagi kehidupan, menciptakan lebih baik di mana kita berada, baik kantor kita, klien kita, maupun keluarga kita, maupun bangsa dan negara kita. Indonesia tercinta,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rani Madrekalianda. Terima kasih sekali lagi juga terhadap perwira patra jasa di seluruh Indonesia yang telah menyaksikan sharing session live streaming Soul Speaking Breakthrough Patra Jasa kali ini. Kita sudah di penghujung acara dan sharing session ini untuk perwira, jangan lupa untuk absensi, link ada di kolom komentar YouTube atau bisa juga nih scan QR code yang ada di layar karena bukti kehadiran. Absensi akan berguna untuk menambah learning hour bagi seluruh perwira patra jasa. Sebelum pamit, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas doa, dukungan, apresiasi bagi seluruh maupun tim panitia yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini. Saya Yekti Mumpuni, pamit undur diri, stay healthy, stay safe, salam akhlak. Sampai jumpa, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.